maka tampilan 2019 ke atas itu tidak bisa dibuka oleh Excel 97 sampai dengan 2003. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di tutorial belajar Microsoft Excel. Nah, di channel Pemberi Solusi kali ini akan ngebahas tentang bagaimana cara menyimpan otomatis untuk file Microsoft Excel. Ini khususnya ada di Microsoft Excel. Teman-teman semuanya, ada kalanya kita menggunakan Microsoft Excel atau mengoperasikan Microsoft Excel dalam jumlah waktu tertentu, sehingga dengan asiknya kita menggunakan Excel, berapa perhitungan data, angka, hitungan matematika, masukkan rumus dan seterusnya, sehingga kita lupa untuk melakukan penyimpanan. Kita dapat melakukan penyimpanan secara langsung ya dengan menggunakan Ctrl S, tetapi ada kalanya kita mau yang simple dan otomatis. Nah, bagi kamu yang sering lupa, dan apalagi di daerah kamu yang sering mati sendiri perangkat yang kamu gunakan, baik itu karena mati lampu maupun karena perangkat kalian yang tiba-tiba mati kehabisan daya. Berikut adalah tata cara yang dapat kalian lakukan untuk menyimpan data secara otomatis di Microsoft Excel. Selamat datang di channel Pemberi Solusi. Jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Adalah kita tidak perlu harus menggunakan Ctrl S. Cukup kita lakukan pengaturan pada saat di menu file. Kalau kalian menggunakan versi 2019 ke atas, ya ada menu filenya ya. Tetapi kalau menggunakan versi di bawahnya, ada beberapa versi di Microsoft Excel itu tidak ada menu file. Jadi bagi kalian yang memiliki menu file, maka silakan pilih menu file. Kalau tidak ada, pilihlah menu Office button atau bentuknya seperti kotak 4 yang berada di pojok sebelah kiri atas. Menggunakan versi yang 2019. Pilih menu file, kemudian di jajaran submenu di bagian sebelah kiri ini, kalian pilih di menu option. Di option di sini kan ada pilihan di bagian bawah, ada option. Kita pilih option. Setelah ada option, tidak perlu jauh-jauh, kita langsung saja karena kita akan mengatur bicara tentang penyimpanan, menyimpan dokumen atau file. Kalau untuk menyimpan file atau dokumen, itu kita pilihnya adalah save atau simpan. Save ini untuk mengatur keseluruhan apa yang akan kita atur terkait dengan penyimpanan file atau dokumen ini. Maka kita pilih save. Di save, di bagian atas, ini ada pilihan save workbook. Save workbook itu adalah maksudnya adalah dokumen keseluruhan ini ya. Kalau dalam satu tampilan ini terdapat 2 sheet, maka itu disebut dengan workbook. Cuman kalau yang terbuka yang satu-satu ini disebut dengan sheet atau lembar kerja. Jadi workbook itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa sheet. Kalau kita ibaratkan sebuah buku, buku itu terdiri dari beberapa lembar. Nah, workbook itu adalah keseluruhan dari lembar itu menjadi satu kesatuan seperti buku. Itu workbook ya. Nah, beda lagi dengan sheet. Di sheet itu lembar-lembarnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau untuk melakukan penyimpanan secara otomatis, kita pilih di bagian sini. Ada save file in this format. Kalau formatnya otomatis, kita bisa ganti ya sesuai dengan keinginan kita. Kalau mau nyimpan otomatis dalam bentuk Excel workbook, ini kita pilih ini. Atau mau pilih berdasarkan tag Macintosh, boleh ini. Ya, jadi disesuaikan saja. Kalau teman-teman banyak menggunakan yang 297/2003, usahakan gunakan ini ya. Karena kalau kalian menggunakan Excel yang 97 atau 2003, maka tampilan 2019 ke atas itu tidak bisa dibuka oleh Excel 97 sampai dengan 2003. Maka kita harus merubah template-nya menjadi 97/2023. Nah, kalau ada pertanyaan apakah yang tipe formatnya itu Excel 97/2003 bisa dibuka di Excel 2019? Jawabannya bisa ya. Yang tidak bisa itu adalah kalau formatnya 2019 dibuka di 97 atau sampai dengan 2003, maka file tersebut tidak bisa dibuka. Justru kita harus merubah atau convertnya menjadi tampilan 97/2023. Ya. Jadi yang ini karena saya menggunakan Excel yang 2019, saya tetap memilih untuk Excel workbook saja. Di bagian Save Auto Recovery Information Every, ini maksudnya adalah
akan menyimpan secara otomatis berapa menit sekali. Jadi kita bisa menyimpannya dalam berapa menit sekali. Mau simpan dalam 1 menit sekali boleh, 10 menit sekali itu akan menyimpan secara otomatis, atau 20 menit sekali menyimpan secara otomatis. Nah, biasanya aku milihnya ini. Kalau bisa di setiap 1 menit sekali. Nah, setiap 1 menit pada saat kita bekerja, apalagi pekerjaan mengolah datanya banyak, jadi pilihlah 1 menit sekali. Ini mengantisipasi agar pada saat kita lupa untuk menyimpan dan daya dari komputer atau laptop kita itu hilang tiba-tiba, sudah di cover oleh sistem Excel. Dia akan menyimpan secara otomatis, akan menyimpan di menit 1 atau di menit yang sesuai dengan yang kita pilih, akan otomatis. Jadi akan menyimpan otomatis ya. Jadi kita bisa membuka di file tersebut pada menit terakhir file tersebut disimpan. Nah, kalau sudah di sini, jangan lupa di checklist di sini ya. Kalau tidak di checklist, maka dia tidak akan aktif ya. Maka pastikan di pengaturan ini di checklist, di-okekan. Begitu juga di bagian bawah, keep the last auto recovery version if I close without saving. Jadi nanti ini akan tersimpan otomatis. Kemudian apabila kita tidak tersimpan versi yang terakhir itu, dia akan ada tampil di bagian sebelah kiri. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita pilih oke saja. Maka setelah melakukan pengaturan tadi sesuai dengan 1 menit sekali, maka komputer akan otomatis menyimpan, atau Excel-nya akan otomatis menyimpan setiap 1 menit sekali. Baik, begitu teman-teman semuanya. Ini perlu kalian lakukan atau atur di Excel kalian apabila kalian sering lupa dalam hal pengolahan data atau penyimpanan datanya. Jadi biarkanlah sistem secara otomatis menyimpan agar kalian tidak perlu lagi mengulang, merubah data atau memperbaiki data mulai dari nol lagi. Baik, teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share. Kalau kalian suka, jangan lupa di klik like. Terima kasih, kita ketemu di tips dan trik belajar Microsoft Excel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.